Halo anak-anak, mari belajar bersama saya, Metila Kapo. Hari ini kita akan belajar tentang paradigma pasca modern, tentang misi dan transformasi misi Kristen. Anak-anak, hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu pengertian pasca modern. Pasca modernisme adalah gerakan intelektual, budaya, dan teologis yang muncul sebagai reaksi atau kelanjutan setelah era modernisme atau akhir abad ke-20 hingga sekarang. Pasca modern merupakan cara berpikir yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme. Jika modernisme menekankan realitas, kebenaran absolut, dan universalitas, maka pasca modern menekankan pluralitas, kontekstualitas, dialog, dan keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran secara utuh. Selanjutnya kita akan melihat yang pertama, pasca modern menolak pandangan modernisme yang menjunjung tinggi logika, rasionalitas, dan kebenaran universal atau objektif. Hal kedua yaitu era ini ditandai dengan sikap pesimis terhadap kemajuan manusia, disintegrasi kebudayaan, dan relativisme di mana kebenaran dianggap relatif, objektif, dan konteks tergantung. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu hal berikutnya tentang paradigma misi pasca modern mengalami pergeseran dari pendekatan modern yang bercorak kolonial, penaklukan agama lain, atau sekedar crutch planting atau pertumbuhan jemaat. Keempat yaitu pasca modern sering menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk mempertanyakan otoritas dan tradisi yang ada. Hal berikut yang perlu kita pelajari yaitu paradigma pasca modern tentang misi. Paradigma misi pasca modern mengalami pergeseran dari pendekatan modern yang bercorak kolonial, penaklukan agama lain, atau sekedar crutch planting atau pertumbuhan jemaat. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari paradigma pasca modern tentang misi. Yaitu hal pertama yang akan kita pelajari yaitu ciri paradigma pasca modern. 1. Misi dipahami sebagai dialog yang melibatkan kebudayaan, agama lain, dan orang miskin. Kedua, Injil tidak disampaikan sebagai teori, melainkan sebuah kisah besar atau grand naratif tentang karya Allah yang mengundang manusia untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan misi sebagai missio Dei. Hal berikut yang akan kita pelajari dari ciri paradigma pasca modern yaitu mengingat relativisme, kesaksian melalui gaya hidup, cinta kasih, dan persekutuan atau dimensi sakramental menjadi alat utama atau mirip dengan gereja mula-mula. Hal keempat yang akan kita lihat yaitu misi mencakup pelayanan verbal atau pemberitaan Injil yang menyatu dengan tindakan sosial atau keadilan dan kasih. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tantangan paradigma pasca modern. Anak-anak, di sini ada beberapa tantangan pada era pasca modern, yaitu adanya jati diri teologi sendiri, khususnya refleksi tentang ilmiah, tempat dan fungsi informasi dalam keseluruhan, dan juga paradigma hidup masyarakat modern dan postmodern yang tidak seluruhnya sejalan dengan baik. Paradigma pasca modern telah memberikan racun yang membuat manusia yang menerimanya sulit untuk mencernanya kelak, serta agama yang otentik dapat membahayakan.
Nah, siapapun yang melibatkan dirinya dengan iman Kristen, teks-teks Alkitab, dan tradisi gerejawi akan menemukan suatu fenomena yang kuat sehingga dapat mengancam kehidupan iman Kristen. Yang berikut anak-anak kita akan melihat pola kerja misi era pasca modern. Itu yang pertama A. Pembangunan jemaat dan konsepsi yang misioner. B. Membentuk jaringan antar gereja. C. Identifikasi dan eksentifikasi dialog dalam pluralitas. Nah, selanjutnya D. Membentuk dan terlibat dalam yayasan sosial. E. Terlibat dalam menciptakan lapangan kerja. F. Terlibat dalam bidang kesehatan. G. Terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan. H. Aktif dalam mengapresiasi budaya setempat. Ini merupakan bagaimana cara kerja paradigma misi dalam era pasca modern. Selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi misi Kristen menurut David D. Bosch. Nah, dalam bukunya Transforming Mission, David D. Bosch menegaskan bahwa misi Kristen tidak statis, melainkan berubah dan mengubah. Artinya sejarah teologi misi yang mengubah dan berubah. Di sini Bosch menjelaskan adanya pergeseran dari paradigma modern yang berfokus pada menjadikan semua bangsa kafir sebagai pengikut Kristus atau penginjilan rasionalistik menuju paradigma misi sebagai missio Dei. Yang kedua, missio Dei atau misi Allah. Misi bukan sekedar kegiatan gereja, melainkan rencana Allah sendiri untuk membawa shalom atau damai sejahtera kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, yang berikut anak-anak kita akan melihat dalam era pasca modern, Bosch mengusulkan agar misi didasarkan pada peristiwa keselamatan utama dalam PB atau terutama penjelmaan Kristus dan menekankan persekutuan, kesaksian, dan dialog. Nah, yang berikut misi dari segala arah. Artinya transformasi yang ditekankan adalah bahwa misi bukan lagi dari barat ke seluruh dunia atau modern, tetapi dari mana ke mana-mana atau from everywhere to everywhere. Nah, anak-anak, hal berikut yang akan kita pelajari yaitu dimensi-dimensi misi dalam paradigma transformatif. Itu yang pertama, misi sebagai kesaksian terhadap Injil. 2. Misi sebagai kontekstualisasi. 3. Misi sebagai pembebasan. 4. Misi sebagai inkulturasi. 5. Misi sebagai kesaksian bersama. Ini merupakan dimensi-dimensi misi dalam paradigma transformatif. Nah, yang berikut hal keenam yaitu misi sebagai pelayanan oleh seluruh umat Allah. Yang ketujuh, misi sebagai tindakan untuk keadilan. Yang kedelapan, misi sebagai evangelisme. 9. Misi sebagai pelayanan kasih. Yang ke-10, misi sebagai tanggung jawab. Nah, anak-anak, sekian hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu paradigma pasca modern menolong gereja untuk menjalankan misi dengan sikap rendah hati, terbuka dan kontekstual. Sementara itu, pemikiran Bosch mengingatkan kita bahwa misi harus tetap setia pada Injil tetapi dijalankan dengan cara yang relevan bagi dunia masa kini. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang Injil, tetapi juga menghadirkan kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan nyata. Anak-anak, sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.